Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi. Kita perkuliahan hari ini akan membahas dengan materi level logika digital. Setelah kemarin kita bahas secara blok besarnya dari satu komputer, kita masuk secara lebih detail, sebagian sebut namanya dalam organisasi komputer sebut di level logika digital. Di level logika digital ini, kita akan mempelajari hardware dari sistem komputer. Yang akan pelajari ini adalah tentang gates ya, bukan Bill Gates ya, bukan, tapi gates ya, itu gerbang dan aljabar boolean, kemudian basic digital logic circuit, memori, CPU chip, bus, dan interfacing. Nah, untuk pertama kali ini kita akan bahas dua dulu, yaitu gates dan aljabar boolean dan basic digital logic circuit. Ini benar-benar menjadi dasar untuk Anda nanti bisa pembahasan di memori, CPU chip, buses, dan interfacing. Sekarang kita lihat tentang gates dan aljabar boolean. Gates dan aljabar boolean. Rangkaian digital itu hanya mempunyai dua nilai logika dalam bentuk sinyal berupa 0 atau 1 atau dalam bentuk tegangan ya, karena komputer berupa satu rangkaian elektronik, yaitu antara 0 hingga 5 volt. Jadi 0 mewakili data 0, 5 volt mewakili data 1. Perangkat elektronik yang bekerja nanti kita sebut dengan gerbang atau gates. Gates ini adalah sebagai dasar awal dari komputer digital itu dibangun. Gates ini terbangun dari komponen yang disebut sebagai transistor, seperti terlihat di gambar 31 ini ya. Anda lihat ini satu yang mungkin belum pernah berinteraksi dengan elektronik ya, tapi yang sudah pernah mungkin tidak asing dengan gambar ini. Ini ada satu transistor, sini ada resistor ya. Kemudian ini ada VCC, ini bisa sebagai sumber tegangan ya. Kemudian ini ada Vout sebagai tegangan outputnya. Kemudian ini di transistor itu ada 3 kaki yang disebut dengan kolektor, basis atau sering digunakan sebagai V input, dan emitter. Kemudian ini ada ground. Ya, jadi transistor memiliki base sebagai V input, tegangan input, ya. Kolektor yang terhubung ke sumber daya, ini sumber daya, melalui sebuah resistor, dan emitter yang terhubung ke ground. Nah, ini kalau transistor sebenarnya ada dua, ada jenis PNP sama jenis NPN. Ya, ini jenis NPN. Ya. Tapi kita tidak bahas ke arah ke situ. Ya, yang punya kita gunakan ini sebagai ilustrasi ya, bahwa transistor itu sebagai dasar dari basic elektronik yang digunakan untuk rangkaian digital. Ya kan? Ya, ini rangkaian seperti apa kalau seperti ini? Nah, ini merupakan rangkaian transistor yang disebut inverter atau pembalik tegangan. Ya, ini kita lihat ya cara kerjanya. Rangkaian transistor berikut bekerja sebagai saklar yang berfungsi membuka dan menutup arus tegangan yang lewat. Nah, maksudnya begini ya. Jadi ini ada tegangan, ini ada resistor, tentunya nanti arusnya dia akan lewat nih, akan jalan ke sini. Nah, dia bisa lewat ini, lewat sini atau tidak gitu ya. Nah, ini seperti saklar nanti ini. Ini seperti saklar, dia bisa lewat sini atau tidak, bergantung kepada V input. Kalau V input jadi diberikan, maka ini jalur ini jadi terbuka sehingga dia bisa masuk ke sini harusnya. Tapi kalau ini tidak diberi tegangan atau nol, maka ini tertutup. Kalau tertutup maka dia akan melewati jalur lain, yaitu melalui V out. Nah, dikatakan membuka dan menutup arus tegangan yang lewat. Jadi ada arusnya di sini. Ya, jadi VCC ini R, ya, V per R sama dengan arus ya. Jadi ada arusnya. Jika input adalah M volt, nah ini kita berikan tegangan N volt, misalnya 5 volt gitu ya. Maksudnya N lebih besar dari 0. Ya, artinya sebenarnya bisa 1, 2 volt. Ya, kita asumsikan di sini sepakatnya 5 volt. Ya. Maka transistor akan membuka jalur kolektor ke emitter. Jadi kalau
di sini diberi 5 volt, maka jalur ini akan terbuka. Sehingga arus yang menuju ground. Ya, sehingga arusnya ke sini. Otomatis apa? Karena arusnya menuju ke sini, ini 0. Karena ini jangan ini jadi tersambung. Ini kan 0, berarti ini juga 0. Ya. Maka Vout tidak ada beda tegangan. Beda tegangan maksudnya ini dan ini tidak ada beda tegangan, tegangan sama. Dan terhubung ke emitor yang bertegangan 0 volt. Karena nggak ada beda tegangan dan ini 0 volt, ya ini juga 0 volt. Ya. Nah, jika ininya 0, maka ini tertutup. Kalau ini tertutup, maka di sini akan ada beda tegangan. Ya. Jadi 0 ini sesuai dengan VCC, ini ada R, ya tentunya ada arus, maka tegangan di sini adalah arus dikali R di sini. Nanti akan muncul tegangan di sini. Jadi singkatnya disampaikan, kalau VI-nya sama dengan 0, maka Vout-nya kurang lebih sama dengan VCC. Tidak bersama ya, sebenarnya arus dikali R-nya ini. Nah, jika VIN sama dengan N, jadi ada satu tegangan, maka Vout-nya 0, karena ini jalur jadi terbuka. Nah, itu basic ya. Nah, konsep basic saklar itulah yang nanti digunakan untuk mendesain suatu rangkaian gerbang digital. Ya, gerbang elektronik. Ya, rangkaian digital. Nah, seperti ini. Kalau 0 ini VCC, ya, kurang lebih ya VCC. Nah, tidak persis sama, I kali R. Kalau dia N volt, maka di sini menjadi 0. Makanya disebutnya sebagai inverter. Ya, di sini kalau ini 1 malah 0, tapi kalau sebaliknya kalau 0 dia malah 1. Nah, sekarang kita lihat transistor menjadi gerbang NAND dan NOR. Gerbang NAND adalah not N, jadi N dinotkan. Yang menghasilkan kebalikannya dari gerbang N, yaitu keluaran false atau 0 volt jika kedua inputnya true. Nah, kalau Anda ingat gerbang N adalah kalau keduanya 1 maka dia 1. Nah, tapi kalau dikasih not maka dia menjadi 0. Dan true jika salah satu atau kedua inputnya false. Ya, artinya salah satu ada tegangan, satu tidak ada tegangan, atau keduanya tidak ada tegangan, outputnya adalah 1. Dan NOR, nah ini kalau NOR, adalah kebalikannya dari gerbang OR, yaitu false jika kedua inputnya true. Ya, kedua inputnya true. Ya, jadi kalau OR kan, dia sebenarnya salah satu inputnya true, dia outputnya jadi true. Ya, nah, dinotkan, jadi kebalikannya. Jadi kalau keduanya false, ya, false jika keduanya true, ya, atau salah satunya inputnya true maka dia false. Tapi jika keduanya false maka outputnya menjadi true. Cara kerjanya sama dengan satu transistor, hanya untuk gerbang ini karena ada 2 input, maka jumlah transistor menjadi 2 untuk menghasilkan satu output. Transistor B adalah gerbang NAND dan transistor ini NAND, ini NOR. Di gambar B, jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0, jadi ini sama dengan 0, maka kolektor emitter di masing-masing transistor akan tertutup, ini akan tertutup. Ya. Maka ada beda tegangan di mana Vout-nya akan tidak sama dengan 0. Ada satu nilai. Ya, satu nilai tergantung arus kali VCC ini. V1 tidak sama dengan V2. Nah, ini kalau tidak sama dengan V2, ya. Oh, maaf ya. Jika V1 tidak sama dengan V2, nah ini misalnya ini ada tegangan, ini tidak ada tegangan. Tapi karena ini terhubung seperti ini, kalaupun ini terbuka, kalau ini tertutup, dia tetap tidak bisa ngalir. Ataupun ini misalnya terbuka, ini tertutup, ini juga tidak bisa ngalir. Sehingga tegangan Vout-nya, ya. Nah, tadi ya.
Maka tegangan V out-nya adalah tidak sama dengan 0, ada suatu tegangan. Ya. Nah, jika V1 sama dengan V2 sama dengan N, ya ini nilainya ada suatu tegangan, misalnya ini 5, N ini misalnya 5 volt, maka ini terbuka dua-duanya. Kalau terbuka, maka V out-nya maka harus ngalir ke sini, sehingga V out-nya sama dengan 0. Nah, ini gerbang N. Ya, jadi dua-duanya 1 malah 0 dia. Dua-duanya 0 atau salah satunya 0, salah satunya 1, dia akan ada tegangan. Nah, di gambar C di sini, jika V1 tidak sama dengan V2, V1 tidak sama dengan V2, nah berarti kalau ini ada tegangan, berarti ini bisa ngalir nih ke sini. Atau V2, V1 sama dengan V2, ini sama dengan N, atau sama, maka V out-nya menjadi 0. Ya, kenapa? Karena arusnya mengalir ke sini. Kalau ini terbuka, maka dia ngalir ke sini. Tidak ngalir ke sini. Ataupun ini yang terbuka, dia ngalir ke sini. Ya. Nah, tapi jika V1, V2-nya 0, maka ini nggak ada terbuka. Maka dia ngalir ke sini. Maka ini V out ada tegangan. Nah, jadi seperti ini diilustrasikan. Kalau ini 0, 0, maka ini adalah nanti ada tegangan I kali R. Atau kalau salah satu ini N, ini 0, maka ini juga tetap ini, sama. Nah, tapi kalau dua-duanya L, maka arusnya jadi mengalir ke sini. Nah, kalau yang ini, sini 0, 0, maka dia mengalir ke sini. Ya. Nah, tapi kalau ini N, maka arusnya jadi mengalir ke sini, sehingga ini jadi 0. Ya, 0 volt. Nah, begitupun ini, dua-duanya L, ada satu tegangan 5 volt, 5 volt. Ini juga tetap 0 volt. Jadi ini gerbang not OR. Nah, sekarang kita lihat implementasi gerbang logika. Rangkaian transistor sederhana di slide sebelumnya ekuivalen dengan rangkaian gerbang logika NOT, NAND, dan NOR. Ya. Nah, yang tadi NOT yang mana sih tadi? Yang ini ya, yang awal nih. Nah, ini NOT ya, langsung ya, 1. Kasih input 1 jadi 0, kasih input 0 jadi 1. Nah, ini NOT, NAND, dan NOR. Pembentukan gerbang NAND adalah gabungan dari N dan NOT, sedangkan gerbang NOR adalah gabungan dari NOT dan OR. Seperti terlihat di gambar 323. Jadi NOT, NAND, nah ini L, terus ada titik. NOR, nah ini OR, ada titik. Nah ini N sama OR seperti ini. Nah ini tabel kebenarannya 01, 10, ya, NOT L, ya, jadi dia akan menghasilkan 001, ya. Ini juga 1, ini juga 1, ini malah 0. Not OR, nah not OR, ia menghasilkan 1 hanya kalau dua-duanya 0. Yang lainnya 0 semua. Kalau N, nah ini kebalikannya kan. Nah, kebalikannya ini. Nah, not OR, ini OR, ini not OR kebalikannya. Ini 1, ini menjadi 1. Input AB di sini diberi tegangan berarti logika 1, dan tidak diberi tegangan berarti logika 0. Menghasilkan output 1 atau 0 bergantung tabel kebenaran di setiap gerbang tersebut. Nah, 5 gerbang ini, nah, NOT, NAND, NOR, AND, OR, ada merupakan komponen dasar untuk membangun satu komputer digital. Komponen yang digunakan untuk membangun menggunakan MOSFET. Nah, ini untuk rangkaian di dalamnya biasanya menggunakan MOSFET ya. Jadi, tidak menggunakan transistor karena kenapa? Punya kecepatan switch yang lebih besar. Jadi, ini tuh butuh waktu ya untuk begitu kasih tegangan ini tidak langsung seketika itu juga nyambung, dia butuh waktu. Nah, transistor dibanding komponen MOSFET, nah, MOSFET itu agak berbeda sedikit ya. Bentuknya bulat tapi ininya garis lurus MOSFET. Nah, Anda bisa lihat lah di sini tidak ada saya gambarkan. Memiliki kecepatan switch atau perubahan tegangan jauh lebih cepat daripada transistor sehingga digunakanlah MOSFET. Sekarang bagaimana untuk kita membentuk rangkaian gerbang nanti satu rangkaian tertentu, kita menggunakan pendekatan namanya aljabar boolean. Di sini adalah aljabar boolean adalah untuk mendeskripsikan rangkaian yang merupakan kombinasi dari gerbang logika menggunakan aljabar boolean. Pendefinisian fungsi yang terbentuk dari aljabar boolean menjadi truth table. Nah, jadi nanti kalau terbentuk aljabar booleannya bisa menjadi truth table. Ya, atau dari truth table juga bisa jadi aljabar boolean. Nah, sebagai contoh di gambar 33, rangkaian yang dapat berfungsi sebagai gerbang AND atau OR dengan mengatur 3 variabel input A, B, C yang digambarkan dengan fungsi M, fungsi A, B, C. Nah,
ini ada satu rangkaian ya, jadi A, B, C. Nah, di sini A, ini B ya. Ini ada B aksennya nih. Jadi ini masuk. Jadi kalau kita tulis kalau di sini masuk lawannya inverter ya, ada invertnya, ada gerbang notnya untuk membalikan, maka A menjadi A aksen ya. Maka di sini A aksen, B menjadi B aksen. Nah, ini maka menjadi B aksen, C menjadi C aksen. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini misalnya masing-masing terhubung ke suatu gerbang N. Ya, gerbang N, ini gerbang N, gerbang L, semua terhubung ini ke gerbang OR. Ya, ini gerbang L. Nah, ini rangkaian ini bisa menjadi N ataupun OR. Ya, dia ya di sini Anda lihat di sini kalau dia A-nya adalah 0 semua, ya A-nya 0 semua, maka B dan C dengan kombinasi-kombinasinya dia akan menghasilkan seperti gerbang N. Ya, jadi satu-satu baru satu. Kalau tidak dia jadi 0. Nah, kalau yang ini A-nya di set 1, maka BC-nya menjadi kombinasi input. Ya, kombinasi input, maka salah satu-satu dia menjadi 1. Ya, jadi ini bisa menjadi gerbang AND dan OR secara bersamaan dengan mengatur nilai 1. Apakah kalau 0 dia menjadi gerbang AND, kalau dia 1 menjadi gerbang OR. Oke, kita nilai sekarang mengenai aljabar boolean. Di fungsi nilai A sampai 1 ditulis A. Dan kebalikannya, ya. Atau disebut dengan aksen, ya. Karena di gerbang NOT ditulis A aksen. Nah, jadi kalau A kebalikannya A aksen berarti 0. Ya. Tapi kalau A aksennya 1, maka jadi bukan berarti bahwa A aksen itu selalu 0 ya. Jadi tergantung kondisi A-nya. Kalau ini misalnya A-nya di sini 0, maka A aksennya adalah 1. Ya, begitu pula notasi lain maksudnya B, C dan sama. Dikabari aksen berarti kebalikannya dari A. Jadi setiap melalui suatu inverter di sini, maka dia menjadi A aksen. Ya. Di sini ini A, ini interpolasi A, ini A aksen. Dari setiap input, baik input A, B, C, dan invertnya A aksen, B aksen, C aksen terhubung ke gerbang N akan selalu menghasilkan 0 jika salah satu gerbang 0. Kemudian dari tiap gerbang N terhubung ke gerbang OR yang menghasilkan M yang akan menghasilkan 1 jika satu keluaran gerbang N adalah 1. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Jadi ini kalau ini gerbang N ya. Gerbang N itu kan prinsipnya tadi salah satu dia 0, maka ini pasti 0. Ya. Nah, tapi di sini kita melihat kepada hasilnya nih. Ya, jadi rangkaian ini ya, ini kan sebenarnya rangkaian yang gambar ini. Nah, ini terhubung ya, terhubung 3, terhubung A, terhubung B ke C. Ya, hubungannya seperti ini. Maka di sini menghasilkan A aksen, berarti A aksennya terhubung di setelah inverter berarti B sama C, berarti yang tidak terhubung inverter. Kemudian A, B aksen C ya. A, B, C aksen, kemudian A, B, C. Nah, kalau ini 0 semua, otomatis ini pasti 0. Ya. Tapi kalau ini salah satunya 1, nah kalau gerbang OR kan salah satu, maka dia menghasilkan nilai 1. Nah, ini maksudnya penjelasan di sini ya. Sebuah aljabar boolean untuk input misalnya maka A melalui gerbang NOT menjadi A aksen dan begitu ya, seterusnya. Nah, gerbang N itu sering disebut sebagai fungsi perkalian. Ya, jadi inputnya ABC lalu hasilnya menjadi ABC gitu ya, misalkan menjadi ABC aksen BC gitu ya. Nah, itu menggunakan gerbang N. Jadi hasil dari gerbang N akan menjadi fungsi dot atau perkalian. Kemudian OR sendiri, OR di sini adalah menjadi fungsi penjumlahan. Fungsi penjumlahan. Ya, ini tidak benar-benar maksudnya dijumlah gitu ya, tapi maksudnya jika salah satu maka dia 1 ya. Seperti kalau bilangan apapun kalau dikalikan dengan 0 ya pasti 0 ya. Tapi kalau ditambahkan 1 tambahkan 0 ya tetap nilai 1 itu ya. Nolnya tidak berpengaruh, maksudnya seperti itu. Jadi diwakili nanti di aljabar boolean gerbang OR ini dengan penambahan, gerbang N dengan perkalian. Penggambaran aljabar boolean adalah bentuk abstrak dari rangkaian elektronik. Ya. Jadi ini bentuk abstraknya dari rangkaian elektronik. Ya. Hanya harus tidak selalu bahwa kalau inverter itu harus gambarnya begini. Ya, ini inverter ya.
tapi bisa dibentuk juga menggunakan gerbang NAND dengan cara ini disatukan. Nah, ini sebenarnya ekuivalennya ya. Jadi, terus kemudian ini tidak selalu terbentuk dari transistor tadi dengan MOSFET ataupun bisa dengan rangkaian-rangkaian yang lain. Ya, berarti aljabar boolean ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan bentuk fisik implementasi. Yang penting kalau bentuk fisik implementasi bisa memenuhi dengan logika dari aljabar booleannya itu. Bentuk apapun bentuk rangkaiannya memenuhi itu seperti inilah. Ya, ini kita tidak ke transistornya gitu. Tapi kita lihat misalnya inverter bisa menggunakan gerbang NAND dengan cara ini disatukan sehingga jadi satu input. Ya, atau gerbang OR. Ya, NOR ya. Ininya 0 udah pasti satu ini 1 karena kebalikannya ya. Ininya 0 ya udah pasti ini 1. Ini 1 ini pasti 0, ini juga sama. Nah, jadi fungsi boolean itu tadi ABC sebagai fungsi boolean. Nah, ini kita sebut AND dan OR ini sebagai operatornya. Operator seperti Anda ingat kalau di algoritma penjumlahan, pengurangan gitu ya, operator. Nah, ini kurang lebih filosofinya kurang lebih ya serupa itu ya, tapi memang agak berbeda. Oke, nah bagaimana cara mengimplementasikan dari fungsi aljabar boolean sampai bisa menjadi satu rangkaian? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ya. Pertama adalah buat tabel kebenarannya dulu, kemudian buat fungsi aljabar booleannya. Siapkan inverter untuk menginginkan komplement dari setiap input. Nah, nanti kan selalu ada invertnya ya, ada aksennya ya. Berarti inverternya disiapkan. Gambarkan gerbang N untuk mendapatkan hasil dari setiap kolom tabel kebenaran. Kalau ini perkalian, sambungkan gerbang N ke inputnya sesuai, ya, sambungkan inputnya sesuai. Kemudian berikan output dari gate sebagai output gerbang OR. Ya, jadi maksudnya input dari L, output dari L, masukin ke OR. Nah, dia jadi fungsi penjumlahan. Nah, bisa aja diganti rangkaian-rangkaian tadi yang sudah kita gambar, kita ganti ekuivalennya. Misalnya sudah gambar nih, pakai inverter, mau ganti dengan gerbang NAND atau NOR, nah itu bisa. Ya, tidak ada masalah. Ya, jadi tidak ada kaitan langsung bahwa kalau aljabarnya ini maka komponennya harus ini. Yang penting komponen itu memenuhi fungsi dari si fungsi boolean itu. Jadi inverter dapat diganti rangkaian A, dapat N diganti dengan B, dan rangkaian O dapat diganti dengan C. Nah, ini seperti ini ya. Nah, bisa diganti seperti ini, bisa seperti ini, A kali B. Di sini AB, jadi AB bisa begini, bisa begini. Atau A plus B, Anda mau gambar rangkaiannya ini atau rangkaian ini juga bisa. Ya, itu. Ya, jadi bisa diganti-ganti. Nah, rangkaian ekuivalen, nah itu seperti tadi sebenarnya juga udah rangkaian ekuivalen udah kita bahas. Ya. Nah, rangkaian ekuivalen bisa juga dengan menggunakan pendekatan dari aljabar booleannya itu kita atur bentuk persamanya. Ya. Jadi memiliki desain yang berbeda, tapi inputnya yang sama akan menghasilkan outputnya sama, walaupun rangkaiannya berbeda. Seperti ini. Ya, ini satu rangkaian, ya, satu rangkaian ada n-nya 2 OR. Nah, ini dapat dibuat menjadi seperti ini. Nah, bagaimana membuat ini jadi seperti ini? Nah, bisa dengan tadi langsung kita mengganti komponennya, atau di sini kita bentuk persamanya. Ya, misalnya sini AB tambah AC dapat diganti dengan, nah ini kan sama-sama A nih, hanya ada keluarkan. Hanya keluarkan dikalikan B tambah C. Ya, fungsi bentuk tabel kebenarannya tentunya menjadi ada berbeda, tapi inputnya tetap sama, outputnya bakal sama. Artinya Anda lihat ini sama di sini, ini sama ya. Ya, jadi artinya secara matematis aljabar boolean juga memenuhi fungsi dari matematis ya, yang pernah Anda pelajari, misalnya komutatif, asosiatif gitu ya. Ini juga sama seperti ini. Jadi bisa Anda lihat dengan menjalankan persamaan ini, rangkaian pun elektroniknya pun nanti menjadi lebih sederhana. Ini yang menggunakan satu gerbang OR dan satu gerbang N. Kalau di sini menggunakan dua gerbang N, satu gerbang OR. Ya, ini fungsi dari booleannya. Nah, nanti ada buat seperti ini nih. Ya, ini ada A, ada B, ada C. Ya, AB-nya Anda buat, AC-nya Anda buat, AB tambah AC dibuat. Tapi kalau dia seperti ini berarti A, B, C. Nah, berarti A-nya sendiri, ya ini sama ya dengan ini.
B plus C-nya, nah digabung nih, B plus C, ambil fungsi OR, kemudian difungsikan N, ya, jadi ini fungsi N. Nah, untuk kita nanti bisa melakukan penyederhanaan dari satu persamaan, bisa menggunakan identitas aljabar boolean, ya. Jadi namanya ada identity law, di mana 1 kali A sama dengan A. Ya, untuk N form menjadi OR form. Jadi N menjadi OR. Jadi 1 A sama dengan A. 0 tambah A sama dengan A. Ini kalau N. Ini kalau OR. Kemudian ada null law. 0 kali A, 0. 1 tambah A sama dengan 1. Nah, ini. Jadi kalau ada 1 tambah A, akan menjadi 1. Idempotent law. Ya, A kali A sama dengan A. Bukan A kuadrat, tapi A. Kemudian A tambah A sama dengan A. Kemudian ada inverse law, di mana A aksen itu akan sama dengan 0. Tapi kalau A plus A aksen menjadi sama dengan 1. Kemudian commutative law, AB sama dengan BA, jadi saling bertukarkan. Atau A plus B sama dengan B plus A. Bisa. Associated law, ya seperti tadi kita bahas asosiasi ya. AB, C, nah, ini hanya bisa keluar, ini jadi BC. Nah, atau A tambah B, nah, ditambahkan dulu, terus tambahkan C, bisa sama dengan A tambah B tambah C. Distributed law, ya, A tambah BC, bisa dibuat menjadi A tambah B kali A tambah C. Ya, ini tentunya menggunakannya tadi ya, konsepnya tadi. Nah, A kali B tambah C bisa jadi AB, AC. Nah, ini ya. Tadi, contoh tadi ya, seperti ini. Absorption law, A kali A tambah B sama dengan A. Ya, jadi kalau seperti ini, nah ini bisa menjadi sama dengan A. Seolah B-nya menjadi hilang. Ya. Kemudian A tambah AB, nah ini kalau sama-sama A, maka B-nya menjadi hilang, menjadi A saja. Di emergent law, nah, AB aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Atau A tambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. Berarti kan ini beda ya. Ini AB baru diinverterkan. Kalau ini masing-masing diinverterkan. Itu sama ya. Jadi kalau dikalikan, terus kemudian baru diinverterkan, itu akan sama dengan A dan A inverter sama B inverter. Kemudian A ditambah B baru diinverterkan akan sama dengan A aksen A inverter kali B inverter. Contoh implementasi aljabar boolean ya. Nah, misalnya Anda buat diinginkan sebuah gerbang logika dengan input A dan B dengan fungsi, nah ini fungsi seperti ini misalnya mau dibuat AB sama dengan plus A aksen A tambah B. Nah, buat tabel kebenaran dilakukan logika dari fungsi tersebut. Nah, ini kita belum di sini tidak menggunakan hukum identitas aljabar ya. Sebenarnya kalau di sini ada A aksen A, ini kan dikalikan ya. A aksen A, aksen A. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi 0 ya. Ya, tapi ini tidak difungsikan. Ya, kita pakai aja. Yang bisa aljabarnya dapat disederhanakan antara, oh ya ini bisa ditulis ya A aksen A sama dengan 0. Maka fungsi menjadi AB tambah AB aksen tambah A aksen B. Karena A aksen A ini sama dengan 0. Berarti 0 ditambah dengan AB. Berarti ya udah ini aja. Ya, karena ini seperti ini, maka kita bentuk fungsi tabel kebenarannya ya. Mulai kali 2 berarti ada 4 kombinasi. Kemudian ini aksennya, ya ini aksennya, ini aksennya. Kemudian kita masukkan A, B aksen ya. Jadi kayak fungsi L ya, A, B aksen. Ya, nah ini bisa jadi 0 ya, jadi 0 fungsi L ya. Kemudian A aksen B karena ini juga fungsi N jadi 0 ya karena ini 01. Ini juga sama. Ini juga jadi 0. Nah, kalau ini jadi 1. Kenapa? Karena A aksennya ini 1. Sedangkan B-nya 1, maka jadi 1. Nah, sekaligus juga langsung di sini. Berarti kalau ini di-OR-kan, berarti ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 0. Nah, dari aljabar boolean yang sudah kita bentuk ini, ya ini tadi udah aljabar booleannya kita bentuk, tabel kebenaran kita bentuk.
Nah, sekarang kita tinggal bikin untuk rangkaiannya. Ya, nah di sini kan ada yang diaksenkan ada B sama A, berarti masing-masing diinverterkan. Nah, berarti A, B aksen, berarti A terhubung ke L, kemudian B masuk ke inverter dulu, baru terhubung ke N. Nah, kemudian A aksen, nah berarti A-nya ini terhubung ke inverter. Ya. Ini A, B-nya terhubung ke N. Nah, ini seperti ini, kemudian dijumlahkan, maka masuk fungsi OR. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini gambar rangkaian elektronik dari persamaan fungsi ini. Nah, ini kalau Anda bisa buat ini basic-basic ya. Anda sudah membuat suatu desain suatu rangkaian elektronik komputer ya yang digunakan saat ini. Ya, ini salah satu konsep dasarnya untuk satu rangkaian komputer seperti ini. Secara elektronik di level digitalnya, logik digitalnya. Terus kemudian misalnya kita punya tabel kebenaran nih seperti ini. Ya, A, B, C, C 0. A, B, C 1, ini misalnya 1. Ya, jadi ini output yang diinginkan gitu ya. Jadi user di sini misalnya yang mau dibuat adalah kalau inputnya sini ini jadi 1. Kalau di sini ada 1 ini jadi 1. Tapi kalau 0 semua 0. Kalau 1 jadi 1. Nah, tapi tidak berarti bahwa kalau satunya 2 ini jadi 1, ini jadi 0. Maka kalau ada satunya dia jadi 0, ada 2 satunya. Satunya ada 2 atau satunya 3 tetap jadi 0. Jadi hanya menginginkan outputnya itu hanya ada 1. Nah, ini 1 ini 1. Maka kita bisa bentuk menjadi aljabar booleannya. Nah, yang kita bentuk adalah yang outputnya 1. Ya, yang ini 0 ya ini kita abaikan aja. Ya, kita bentuk dengan 0 ke 1. Maka di sini kita bisa mulai, ini kita asumsikan kalau bahwa dia hanya itu 1, maka ini menjadi A aksen. Maka ini A aksen, B aksen, C. Ya, nah ini yang menghasilkan 1. Kemudian A aksen, B, dan C aksen. Kemudian ya, A, ya, B aksen, C aksen, sama dengan M. Nah, artinya M ini ada yang nilai bernilai 1 kalau dia memenuhi yang di sini. Artinya, nah, dengan kita buat 1 seperti ini, input yang selain ini, dia akan selalu menghasilkan 0. Dia akan selalu menghasilkan 0. Nah, misalnya kita coba ya. Kita coba A aksen ya, coba yang ini kita coba yang di sini. A aksen ya. A aksen berarti ini jadi 0. B aksen berarti ini jadi 1. Otomatis sudah jadi ini udah jadi 0 ya. Kan ini 0. Kemudian yang ini kita coba. Ya. Masih sama yang ini ya. Nah, ini 0. Nah, udah pasti ini jadi 0. Kemudian ini A. Oke, ini A1, B aksen. Ya, 0. Kemudian C aksen. Nah, ini jadi 0. Otomatis pasti 0. Berarti kan keluarnya udah pasti. Sehingga di sini keluarnya 0. Jadi 0, 0, 0. Ya pasti keluarnya 0. Nah, seperti itu. Ya, sehingga rangkaian dari sini, ya, rangkaian kebenaran ini dengan aljabar booleannya seperti ini, kita tinggal bentuk ya. A berarti satu gerbang ini terhubung 3, di mana duanya satu gerbang ini ada inverternya terhubungnya. Jadi kalau A-nya yang tidak aksen, maka B, C, dan C-nya aksen. Kalau yang ini, B-nya tidak aksen, maka A aksen, C aksen. Kalau yang gerbang ini, A aksen, B aksen, ini C. Seperti itu. Dan semua terhubung ke gerbang OR. Ya, nah ini seperti ini. Contoh realisasi aljabar boolean. Nah, ini alternatif simbol, ya tadi sudah dijelaskan. Nah, bisa juga kita mendesain satu gerbang untuk menjumlahkan data. Nah, ini sebenarnya ada satu namanya gerbang exclusive OR. Exclusive OR ini gabungan dari gerbang AND, NOT, sama OR ya. Nah, menjumlahkan data seperti ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan misalnya ini 0 tambah 0 sama dengan 0 kan. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1 adalah 1. Nah, 1 tambah 1 itu kan 2. Hanya kalau dalam binary kan 2 itu adalah 1, 0. Nah, tapi yang disimpan adalah 0-nya di sini. Karena satunya sebagai carry. Seperti ada penjumlahan gitu ya. 1, 0. Nah, 0-nya digit belakangnya tertulis, ini tertulis di belakangnya. Digit depannya 1 tersimpan di memori sebagai carry. Yaitu nanti kita pembahasan di materi berikutnya. Saat penggunaan seperti carry seperti ini.
Oke, ya, jadi rangkaiannya nanti sudah jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa ada beberapa jenis rangkaian yang bisa digunakan untuk menjadi adder ya, semacam penjumlah. Atau di sini kita menggunakan oxidation OR. Nah, ini hanya operasi 1 bit ya. Jadi kalau kita punya data 8 bit berarti ya ini harus digambar 8 biji. Oke, itu tadi mengenai gerbang. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian dasar digital logic. Ya, jadi materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana menyelesaikan tabel kebenaran keterbangan tunggal. Nah, di masa berikutnya kita membahas implementasi modul dalam bangun komputer digital. Oke, kita sambung ke video yang berikutnya ya. Jadi kita hapus dulu biar tidak terlalu panjang.